Usai berhasil membongkar kasus korupsi besar, seperti dugaan korupsi di perusahaan Yusuf Kala, dan kasus korupsi Kominfo Johnny G. Plate, Kejagung tiba-tiba digugat, agar kewenangan jaksa dalam menyidik kasus korupsi dihentikan. Siapakah aktor dari penggugatan tersebut? Jadi konsepnya itu kami akan mengajukan uji materi juga, dengan materi itu adalah memperkuat bahwa Kejaksaan Agung itu berwenang menangani kasus-kasus korupsi, artinya melakukan penyidikan. Kalau mereka pengen menghapuskan, kalau saya pengen malah memperkuat. Jadi dimaknai Kejaksaan Agung berwenang melakukan penyidikan kasus korupsi. Jadi ini seperti dua kutub lah. Nah, karena apa? Nanti kita khawatir kalau nanti tanpa kita mengajukan gugatan yang sama itu seakan-akan rakyat Indonesia itu menghendaki dihapuskan penyidikannya Kejaksaan Agung. Nah, kita sebagai penyeimbang bahwa kita menginginkan itu bahkan bukan hanya diberi tapi diperkuat. Gitu. Misalnya ada pasal-pasal yang dulu di Undang-Undang KPK itu KPK misalnya berhak menuntut. Revisi Undang-Undang KPK itu sebenarnya sudah tidak ada kewenangan menuntut secara administrasi, mestinya itu kan tetap di Kejaksaan Agung. Soal jaksa tetap berkantor di KPK boleh, tapi administrasinya ke Kejaksaan Agung bahkan, gitu. Kira-kira gambarannya berdasarkan revisi Undang-Undang KPK seperti itu. Jadi itu penguatan malahan. Menurut saya ini sesuatu yang sekedar ya intermezzo sebenarnya. Saya sebenarnya tidak pengen terlalu serius menanggapi karena Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali menolaknya dan saya yakin ini ditolak. Tapi kan sebagai bentuk apresiasi kepada Kejaksaan Agung dan lembaga-lembaga penegak hukum itu yang melakukan penyidikan perkara korupsi, maka saya harus tampil untuk membela penegakan hukum yang khususnya penyidikan kasus korupsi yang dilakukan Kejaksaan Agung. Oknum-oknum tersebut disinyalir khawatir terhadap peningkatan kemampuan kejaksaan yang mampu mengungkap perkara-perkara korupsi besar yang melibatkan pejabat, swasta, dan juga korporasi besar. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan para pemohon uji materi ini? Patut diduga ada peran pejabat-pejabat berpengaruh yang berada di belakang para pemohon ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik mengatakan tidak ada yang salah dalam kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Sekalipun kejaksaan memang tidak disebut dalam undang-undang, namun kedudukannya sama dengan kepolisian. Itu kan jaksa, KPK itu kan adalah lembaga yang saya namakan lembaga meskipun tidak diatur dalam konstitusi, tapi dia mempunyai constitutional importance, nouns. Jadi derajat penting yang sama dengan lembaga yang disebut dalam konstitusi. Pasal 24 ayat 3 yang rumusan sekarang ini bunyinya, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Nah, maksudnya itu kejaksaan. Jadi punya peran ya sebetulnya. Jadi pintu masuk konstitusionalnya itu melalui pasal 24. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI meminta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan advokat Yassin Jamaluddin yang meminta agar kewenangan jaksa menyidik kasus korupsi dihapus. Malahan, MAKI meminta kejaksaan diluaskan kewenangannya, yaitu bisa menyidik kasus kolusi dan nepotisme. Bahwa pemberantasan korupsi oleh kejaksaan jika dirasa belum sempurna, maka semestinya dilakukan pengawasan dan kontrol sebagaimana telah dilakukan MAKI dalam bentuk gugatan pra-peradilan, kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan. Sebagai langkah konkret, MAKI akan mengajukan surat ke MK sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut. MAKI meminta MK malah menguatkan peran kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi, termasuk menyidik kasus kolusi dan nepotisme. Meski demikian, MAKI menghormati uji materi sebagai bentuk aspirasi warga negara atas sistem bernegara hukum dan demokrasi. Tetapi, MAKI memilih berseberangan dengan Yassin Jamaluddin karena bagian dari kebebasan berpendapat dan bersikap yang juga dijamin konstitusi. Uji materi ini bukanlah uji materi pertama. Sebelumnya, sudah dilakukan uji materi serupa sebanyak 3 kali. Namun Mahkamah Konstitusi
tetap menganggap langkah kejaksaan dalam melakukan penyidikan di bidang tipikor tidak bermasalah, pungkas Boyamin. Ahli pidana Suparji Ahmad mengkritik gugatan yang diajukan salah satu advokat terhadap kewenangan jaksa melakukan penyidikan kasus korupsi. Guru besar Universitas Al-Azhar Jakarta ini menilai gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan koruptor. Suparji menyebut, gugatan uji materi terkait kewenangan jaksa dalam menyidik kasus korupsi ini berpotensi melemahkan kejaksaan secara kelembagaan. Ini sesuatu yang kalau dikatakan KUHP itu penyidik tunggal itu Polri, salah besar. Karena justru kalau ya zaman sejarah itu malah memang jaksa itu yang punya kewenangan keseluruhan. Polisi kalau zaman HIR, zaman Belanda itu dianggap membantu kejaksaan menangani perkara malahan. Jadi ini kalau hanya mendasarkan KUHP itu salah besar. Karena di KUHP itu kan levelnya undang-undang. Nah, sementara Undang-Undang Kejaksaan Agung memang juga memberikan kewenangan melakukan penyidikan perkara-perkara khusus termasuk korupsi. Jadi ya sederajat sebenarnya, dan tidak ada larangan apapun di Undang-Undang Dasar 45 bahwa penyidik itu hanya Polri. Nggak ada itu. Jadi kalau sederajat masa dibenturkan itu tidak boleh di Mahkamah Konstitusi antar undang-undang dibenturkan dengan undang-undang. Yang ada undang-undang dibatu ujikan di Undang-Undang Dasar 45. Sebab, gugatan ini dapat mereduksi atau menghilangkan kewenangannya dalam menyidik kasus korupsi. Suparji menilai, kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus korupsi mestinya dipertahankan dan diperkuat. Sebab, berdasarkan praktik di negara maju maupun negara berkembang, jaksa mempunyai kewenangan melakukan penyidikan yang mandiri terhadap penanganan tindak pidana korupsi, bahkan termasuk juga kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana umum lainnya. Ia menegaskan, Kejaksaan Agung saat ini juga memperoleh kepercayaan dan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi atas kinerja yang dilakukan di antara aparat penegak hukum lainnya, bahkan melebihi tingkat kepuasan masyarakat dibandingkan dengan kinerja KPK. Menurutnya, permohonan tersebut justru mengarah pada pelemahan Korps Adiaksa. Upaya untuk menguji kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh M. Yasin Jamaluddin, seorang pengacara, adalah merupakan upaya untuk mengganggu psikologis kejaksaan yang saat ini tengah gencar melakukan penyidikan perkara-perkara besar yang melibatkan koruptor-koruptor kakap dengan kerugian keuangan negara yang fantastis, ujarnya. Sebelumnya, seorang advokat Yasin Jamaluddin menggugat UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi. Yasin Jamaluddin meminta kewenangan kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi dihapus.